Baik, pertemuan ini kita masuk ke analisis selanjutnya yaitu analisis diskriminan. Jadi analisis diskriminan ini adalah salah satu analisis yang terakhir yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Oke, di analisis diskriminan ini, secara umum analisis diskriminan ini merupakan analisis yang mempunyai kesamaan di dalam proses ide dasar dari, metodenya gitu ya. Jadi dia, ide dasar dari analisis diskriminan ini dia hampir sama dengan yang ada di regresi logistik. Jadi yang pertama adalah, di analisis diskriminan ini dia menggunakan variabel dependennya adalah variabel kualitatif dengan menggunakan kategori-kategori tertentu. Nah, di analisis diskriminan dia, secara umum dia hampir mirip dengan analisis regresi logistik, meskipun nanti hasil yang kita peroleh pasti akan berbeda, karena dengan menggunakan metode yang berbeda pasti hasilnya atau langkah-langkah, pengujiannya juga berbeda. Kemudian, di dalam analisis diskriminan ini biasanya memang tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dan berapa ketepatan klasifikasi yang dapat diperoleh. Nah, diskriminan dibagi menjadi dua, ada diskriminan dengan dua kategori yang kita sebut sebagai two group discriminant analysis, kemudian dengan lebih dari dua kategori yaitu multiple discriminant analysis. Kemudian secara umum, analisis regresi logistik dengan analisis diskriminan, dia mempunyai, perbedaan pada asumsi dasarnya, di mana analisis diskriminan itu harus memenuhi asumsi normalitas dan hetero, sedangkan pada regresi logistik tidak perlu menggunakan keduanya. Sehingga apabila kita harus memilih gitu ya, kalau saya misalkan harus memilih antara diskriminan dan logistik, mana yang akan saya pilih? Mungkin saya akan memilih logistik, karena dia tidak harus memenuhi asumsi-asumsi yang ada, karena pemenuhan asumsi biasanya juga menimbulkan beberapa hal yang mungkin akan sangat sulit kalau kita harus memenuhi semua asumsi tersebut. Secara umum pembagiannya seperti ini, hampir mirip dengan regresi logistik gitu ya. Yang jelas kalau tuh grup diskriminan analisis berarti variabel Y-nya ada 2 kategori, kalau multiple berarti lebih dari 2 kategori. Kita lanjut ke soalnya saja, contohnya. Nah, di sini, contohnya adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui kemampuan seseorang nasabah dalam melakukan pembayaran pinjaman. Nah, kemampuan ini nanti akan kita bedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah dia mampu membayar, kita kode 1, dan tidak mampu membayar, kita kode 2. Kita kode 2 atau 0 ya, nanti kita cek di data. Kemudian variabel yang mempengaruhi itu ada pendapatan dan aset. Oh iya, maaf. 1 mampu membayar, 0 tidak mampu membayar. Nanti saya edit dulu sebentar. Kita taruh sini, jadi inilah tadi, jadi dia mampu membayar kita kode 1, tidak mampu membayar kita kode 0 gitu ya. Kemudian, variabelnya sebenarnya kalau misalkan teman-teman nanti mau membuat analisis diskriminan ini bisa dijadikan ide ketika nanti teman-teman melakukan penelitian. Jadi analisis, faktor yang mempengaruhi ketepatan analisis faktor yang mempengaruhi ketepatan nasabah dalam melakukan pembiayaan dengan pendekatan analisis diskriminan misalkan. Nah, variabel Y-nya nanti bisa ketepatan dia tepat atau tidak, atau bayar atau tidak gitu ya. Kemudian X1-nya kita bisa pilih pendapatan, aset, jumlah utang, lama bekerja, jumlah keluarga. Nah, di dalam variabel X1, 2, 3, 4, dan 5 ini, teman-teman tidak perlu melakukan pengambilan data dengan menggunakan angket. Jadi, teman-teman datang satu-satu kepada responden, kepada nasabah, kemudian tanya langsung, oh pendapatannya berapa, kemudian berapa, dan seterusnya dia nanti langsung kita isi sesuai dengan yang ada. Jadi tidak menanyakan setuju, tidak setuju seterusnya, kita tidak membuat angket seperti itu, tapi angket yang kita buat adalah spesifik. Berapa pendapatan mereka, berapa aset mereka, berapa jumlah hutangnya, berapa lama mereka bekerja, dan jumlah anggota keluarganya berapa. Nah, di data ini kita nanti cukup pakai X1 sama X2 saja ya, tidak usah semuanya, kita coba X1 sama X2 saja. Baik, kita buka data yang kita miliki, datanya seperti ini. Kita copy datanya, Y, X1, X2,
kita copy, kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Seperti ini, paste. Oke, kemudian kita kasih nama, ini Y, kemudian X1, kemudian X2. Kita kasih nama Y-nya adalah misalkan pelunasan. X1-nya tadi apa? X1 adalah pendapatan, kemudian X2-nya adalah aset. Ya, kalau sudah kita bisa masuk, teman-teman klik analyze, kemudian kita pilih klasifikasi. Jadi analisis diskriminan itu dia masuk ke dalam klasifikasi, kita pilih diskriminan. Kemudian pelunasan, kita masukkan variabel Y, pendapatan X1, X2, pendapatan dan aset kita masukkan di independen. Nah, grouping variabelnya kita masukkan define range-nya, minimum 0, maksimum 1. Kemudian, teman-teman pilih statistik, kita pilih means, kemudian univariate ANOVA, box M, within group, covariance itu, pokoknya kita klik-klik semua. Kemudian kita pilih koefisien, function koefisiennya kita pilih yang unstandardized. Dan klik continue, kemudian kita pilih classify, classify-nya kita pilih yang cost with result, kemudian ada summary tabel. Kemudian kalau kita mau plotnya bolehlah combine group, kita combine grupnya gitu ya. Kalau sudah kita klik OK, continue. Kalau sudah kita klik OK, nanti kita akan dapatkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil analisis regresi, analisis diskriminan. Ada case analisis, case summary, proses summary, ada grup statistiknya. Oh, yang pendapatan ada 15 orang, yang yang pendapatan betul, yang lunas ada 15 orang, yang satu ini juga ada 15 orang. Kemudian test of equation of group members, ada pooled with a group matrix, ada covariance, ada log determinant, test ini dan seterusnya. Ini adalah hasil yang kita peroleh. Dan terakhir gitu ya, biasanya di ini group membership-nya, classification result-nya ini, yang klasifikasi result-nya. Totalnya adalah 93,3%. Jadi dia terklasifikasinya 93,3%. Jadi 96,7% of original group case correlation classification. Jadi kurang lebihnya nanti kalau misalkan teman-teman tertarik ya kurang lebihnya seperti ini. Cara bacanya mungkin nanti kita atur di lain waktu jika teman-teman tertarik menggunakan ini, metode ini dengan konsep yang sudah ada tadi untuk analisis lebih lanjutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.